Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan aku, Mama Arsenka. Dan terima kasih ya udah klik video aku. Nah, ini tuh suasana malam hari ya teman-teman. Jadi aku tuh mau nunjukin ke kalian gimana sih suasana malam hari kalau di sekitaran rumah aku. Jadi ya seperti ini ya teman-teman. Suasana malam hari itu sepi, sunyi. Dan gelap gulita ya, karena memang kan di depan rumah orang tua aku ini tuh pekarangan ya, di sampingnya juga pekarangan. Jadi penerangannya itu dibikin sendiri ya, penerangan di pinggir jalan. Dan di situ ada rumah teman aku itu lagi dibangun ya. Dan sekarang tuh abis maghrib ya teman-teman. Jadi aku tuh udah sholat maghrib. Terus di sini anak aku udah tidur ya, karena dia tuh tadi siang nggak tidur. Jadi jam segini pun dia udah ketiduran. Dan hari ini atau malam ini tuh aku rencananya pengen bikin selai. Maksud aku bikin nastar ya, karena anak aku kebetulan udah tidur. Jadi kesempatan aku buat bikin nastar. Ye. Jadi aku tuh suka banget ya teman-teman nastar ini. Jadi sering bikin, cuma kali ini aku bikinnya nggak pakai butter ya, karena aku nggak punya stoknya. Dan di sini aku lagi bulet-buletin selai nanasnya. Di sini aku pakai merek Doni. Jadi ini tuh merek ini menurut aku enak ya teman-teman, karena dia tuh mudah dipulung, terus rasanya juga manisnya pas, terus asamnya juga pas ya. Dan langkah yang pertama di sini aku mau bikin adonannya. Di situ aku pakai 200 gram blue band. Aku pakai blue band cake and cookie. Jadi kalau kalian punya butter, kalian bisa pakai butter full atau bisa perbandingan 1:1. Jadi sebenarnya aku biasa pakai, kalau bikin itu pakai butter dan juga blue band gitu ya, jadi perbandingan 1:1. Jadi itu tuh jauh lebih enak ya teman-teman. Tapi berhubung aku kali ini nggak punya butter, jadi aku pakai blue band ya teman-teman. Dan di situ aku tambahkan 2 kuning telur, itu pakai suhu ruang. Terus di situ aku tambahkan juga 50 gram gula halus. Jadi kalau kalian suka manis bisa ditambahkan jadi 60 gram. Kalau kalian nggak suka terlalu manis bisa dikurangin jadi 40 gram. Tapi di sini aku pakai takaran 50 gram itu menurut aku udah pas ya teman-teman. Jadi dia tuh nggak terlalu manis dan juga nggak terlalu hambar ya. Dan jangan lupa juga itu gulanya harus diayak ya, jadi biar tidak ada yang menggerindil. Setelah itu kita mixer itu sekitar 5 menit gitu ya, sampai blue bandnya itu agak pucat. Terus di sini aku tambahkan juga tepung maizena, itu aku pakai 50 gram. Dan disitu juga aku tambahkan 50 gram juga susu bubuk, aku pakai merek Denkau. Dan jangan lupa juga diayak juga ya teman-teman, biar adonannya itu halus. Kalau kalian nggak punya susu Denkau, kalian bisa pakai merek yang lain ya. Lanjut, di sini aku juga tambahkan 275 gram terigu. Di situ aku pakai kunci biru. Jadi kalau kita mau bikin kue kering itu harus pakai terigu protein rendah ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mau bikin semacam bolu itu, baru kita pakai terigu protein sedang atau segitiga biru. Dan di sini jangan lupa juga diayak ya. Dan setelah bahan semua tercampur, maksud aku udah masuk jadi satu, di sini aku mixer, itu di mixer sampai rata ya. Setelah itu jangan lupa juga diadon pakai tangan ya, tapi diadon pakai tangan itu jangan terlalu lama ya teman-teman, karena itu tuh akan menyebabkan adonan itu nanti mengembang saat dipanggang ya. Dan ini tuh adonannya udah jadi ya teman-teman, jadi teksturnya seperti ini. Dia itu emang adonannya berminyak gitu ya, tapi ini justru lebih bagus karena dia itu akan mudah dipulung ya. Kalau adonan kalian ternyata buyar gitu ya, maksud aku kalau dipulung itu malah buyar, jadi itu nanti pas
panggang itu dia akan retak gitu. Jadi adonan yang bagus itu dia itu berminyak gitu ya di tangan. Dan di sini aku pulung, di sini aku nggak pakai takaran, nggak aku timbang ya. Jadi kira-kira asal aja gitu ya. Dan apa namanya? Kalau kalian mau buat jualan, diusahakan itu ditimbang ya teman-teman. Jadi selain nanasnya berapa gram, terus adonannya berapa gram. Tapi berhubung ini buat aku konsumsi sendiri, jadi sebisanya aku ya. Dan di sini aku itu sengaja bikinnya itu di kamar, jadi sembari nungguin anak aku ya, takutnya dia itu kebangun. Dan apa namanya, alhamdulillah ini tuh udah masuk apa loyang kedua ya. Jadi teman-teman bisa bayangin ya gimana capeknya. Sebenarnya bikin nastar ini capek ya teman-teman, capek mulung-mulunginya gitu. Jadi apa namanya, kalau buat jualan itu ya pikir-pikir lagi ya teman-teman. Tapi berhubung aku tuh suka bikin-bikin bolu, bikin-bikin kue-kue begini, jadi aku jabanin ya. Dan alhamdulillah ini udah dapat 2 loyang. Jadi aku mau lanjut loyang yang ketiga. Semangat. Dan mohon maaf lagi ya kalau doublingnya itu agak berisik, karena aku tuh lagi nemenin anak aku main sepedaan ini di kamar. Maksud aku di rumah. Dan berhubung selain nanasnya kurang, jadi di sini tuh aku mau mulung-mulungin lagi ya teman-teman. Dan sambil lanjut videonya, aku mau nyapa dong buat teman-teman semua, bunda-bunda semua, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya, dan lancar rezekinya, amin. Dan aku mau ngingetin dong, jangan lupa juga subscribe channel YouTube aku, jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Dan jika kalian berkenan bisa share ke sosial media yang kalian punya ya. Dan jangan lupa juga follow Instagram aku ya, linknya ada di bawah ini. Dan sebelumnya di sini tuh aku udah manasin oven ya teman-teman. Di situ aku pakai suhu 180 derajat Celcius dan api atas bawah, dan juga pakai timernya itu 15 menit ya. Dan di sini aku masukkan adonan nastarnya, itu aku pakai suhu yang sama tapi dengan timer berbeda ya. Jadi di situ aku pakai suhu 180 derajat juga. Terus aku pakai atas bawah dan juga pakai suhunya itu sekitar 25 menit. Jadi di sini tuh aku panggang sebentar sekitar 25 menit itu. Jadi baru setelah itu aku angkat dan aku oleskan dengan kuning telur dan juga aku taburin keju. Dan jadi di sini tuh loyangnya nggak cukup ya teman-teman. Jadi aku tuh cuma punya 3 loyang. Jadi di sini tuh aku taruh di piring dulu. Jadi di sini tuh alhamdulillah jadinya banyak ya teman-teman. Dan ini tuh udah setengah mateng sekitar 25 menit. Jadi di situ aku masukkan juga adonan loyang yang ketiga. Dan di sini tuh aku diamkan dulu ya tadi adonannya. Terus aku olesin dengan kuning telur. Di situ aku tambahkan minyak sayur ya. Di situ aku pakai 2 kuning telur dan juga aku tambahkan topping keju. Kalau kalian nggak punya keju bisa polosan juga nggak apa-apa ya teman-teman. Dan loyang yang ketiga ini udah setengah matang ya teman-teman. Jadi di sini tuh aku mau masukkan loyang yang pertama dan kedua. Jadi di situ aku panggang lagi sekitar 15 menit api atas bawah. Dan sesuaikan dengan oven kalian masing-masing ya. Dan alhamdulillah ya ini nastarnya udah jadi. Jadi ini tuh loyang yang pertama dan kedua ya. Jadi ini tuh yang di loyang yang pertama atau yang hitam itu atasnya agak kecoklatan ya teman-teman. Jadi karena aku tinggal sholat isya dulu, tapi nggak apa-apa, itu nggak gosong. Dan ini di loyang yang aluminium itu warnanya lebih bagus ya teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat itu bagian bawahnya matangnya sempurna banget ya. Dan ini juga sama ya teman-teman, hanya saja beda di bagian atasnya. Dan ini tuh aku mau nyobain ya.
Dan alhamdulillah ya teman-teman, jadi ini tuh nastarnya lembut banget, terus lumer banget di mulut ya. Dan kalian bisa lihat ini gimana teksturnya. Dan menurut aku ini manisnya pas ya teman-teman, jadi nggak terlalu manis, nggak terlalu hambar juga, dan rasa selai nanasnya itu enak banget. Dan berhubung aku tuh nggak punya toples nastar, jadi di situ aku pakai toples yang ada di rumah aja ya teman-teman. Jadi di situ tuh aku alasin pakai tisu aja. Jadi ini tuh apa, satu toples ini full ya teman-teman, dan masih ada lebihnya. Dan udah dulu ya video kali ini. Terima kasih udah nonton video aku sampai habis. Jangan lupa di subscribe dan tekan tombol loncengnya. Dan jangan lupa juga follow Instagram aku ya teman-teman. Dan selamat mencoba, semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.